Kenapa kita berbuat baik? Perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen dalam motivasi berbuat baik. Bayangkan dua orang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Yang satu tersenyum lalu berkata dalam hati, "Semoga ini menambah pahalaku di hadapan Tuhan." Yang satu tersenyum lalu berkata dalam hati, "Aku sudah dikasihi begitu besar, aku hanya ingin membalas kasih itu." Tindakan mereka sama, tapi motivasi mereka sangat berbeda. Yang satu untuk pahala dan kepentingan dirinya agar masuk surga. Yang satu karena sudah ditebus dan keselamatan sudah diberikan jadi berbuat baik hanya untuk kepentingan nenek tersebut. Pertanyaan besarnya, setiap agama mendorong umatnya berbuat baik, tapi pertanyaannya bukan hanya apa yang kita lakukan, melainkan mengapa kita melakukannya. Banyak orang bahkan tidak pernah sadar ini. Apakah kita berbuat baik untuk mendapatkan pahala, untuk menyeimbangkan timbangan dosa, atau karena kita sudah lebih dulu menerima perbuatan baik itu dari Sang Pencipta? Dan apa bedanya ajaran Islam dan Kristen soal ini? Sangat-sangat berbeda. Namun banyak orang bahkan tidak pernah sadar karena banyak dari mereka saja tidak tahu ajaran kepercayaannya sendiri. Ini penjelasan rasionalnya. Dalam ajaran Islam, konsep timbangan amal sangat sentral. Surah Al-Zalzalah 99 ayat 6-8 menyatakan, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Segala perbuatan akan ditimbang. Jika amal baikmu lebih berat dari dosa, maka kau masuk surga. Jika sebaliknya, kau bisa masuk neraka kecuali Allah mengampuni." Artinya motivasi utama berbuat baik adalah pahala, imbalan, surga, atau setidaknya penyelamatan dari neraka. Yang berarti bukan baik ke orang, tapi berbuat baik untuk diri sendiri. Dan jika tujuannya adalah pahala, maka perbuatan baik sejatinya tetap untuk diri sendiri. Dalam Kristen, perbuatan baik sebagai respons terhadap kasih karunia. Dalam iman Kristen, keselamatan bukan hasil usaha. Efesus 2:8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri." Iman Kristen percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita lebih dulu. Karena manusia emang tidak pantas, terlalu kotor, terlalu berdosa. Hanya karena Tuhan yang bisa membersihkan manusia, bukan perbuatannya. Lalu, mengapa kita tetap diajar untuk berbuat baik? Karena kasih sejati membalas kasih, bukan membeli kasih. Ayat selanjutnya, Efesus 2 ayat 10 menjelaskan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik." Perbuatan baik bukan syarat untuk masuk surga, tapi respon dari keselamatan dan kebaikan Tuhan itu sendiri. Ilustrasinya, bayangkan seorang anak kecil yang membuatkan kopi untuk ayahnya. Apakah kopi itu sempurna? Tidak. Apakah ayahnya akan minum dan tersenyum? Iya, bukan karena anak itu hebat, tapi karena ia dikasihi lebih dulu. Itulah perbuatan baik dalam iman Kristen, bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk membeli kasih Tuhan, tapi karena kita sudah punya kasih itu dan ingin membalasnya. Mengapa kamu berbuat baik? Apakah karena takut dosa belum cukup ditutupi? Atau karena ingin mencuri hati Tuhan lewat amal? Atau apakah kamu sadar bahwa kamu sudah dikasihi bahkan sebelum kamu mampu mencintai balik? Jika kamu harus mengumpulkan kebaikan agar Tuhan menerima, maka kasih itu bersyarat. Tapi Injil berkata, Tuhan sudah menerima bahkan saat kita masih berdosa. Kesimpulan logis perbuatan baik dalam Islam dan Kristen mungkin terlihat sama di luar, tapi akar motivasinya berbeda. Dalam Islam berbuat baik agar mendapatkan pahala. Dalam Kristen berbuat baik karena sudah menerima kasih. Satu adalah usaha manusia ke surga. Yang lain adalah kasih Tuhan yang menular ke manusia. Dan dari situ muncul perbedaan mendalam. Jika keselamatan tergantung perbuatan, maka tak ada jaminan. Selalu cemas, sudah cukupkah aku? Tapi jika keselamatan adalah anugerah, maka kita bisa hidup dalam syukur, bukan tekanan. Perbuatan baik yang sejati bukan lahir dari rasa takut, tapi dari hati yang sudah dipenuhi kasih. Bukan demi upah, tapi karena rasa syukur. Bukan demi menambah poin surga, tapi karena ingin menyenangkan Tuhan yang telah memelukmu saat kamu belum layak. Dan saat kamu berbuat baik dengan motivasi seperti itu, itulah bukti bahwa kasih Tuhan sedang hidup di dalammu.